Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Membersihkan kotoran hati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu bisa berkarat dan sungguh penggosoknya adalah membaca Al-Quran, mengingat maut dan menghadiri majelis-majelis zikir. Hati itu bisa berkarat jika pemiliknya merawatnya sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hati akan bersih kembali. Tetapi jika tidak, maka ia akan menjadi hitam kelam karena jauh dari nur. Ia hitam karena cintanya pada dunia dan rakus kepadanya, tanpa mempunyai sifat warok. Barang siapa di hatinya masih ada cinta dunia, maka tidak akan mempunyai warok. Justru ia akan terus mengumpulkannya, baik dari sumber yang halal maupun yang haram, sehingga hilanglah kewaspadaannya dan hilang pula malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaum, dengarkanlah pesan Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersihkanlah karat di hatimu dengan obat yang telah dipesankan itu. Kalau salah seorang di antara kamu sakit dan berobat, ia belum akan sembuh sebelum meminum obat seperti yang ditunjukkan dalam resepnya. Mendekatlah kepada Tuhanmu dalam keadaan sunyi maupun ramai. Jadikanlah dia di depan matamu seolah-olah kamu tidak melihatnya, namun kamu yakin dia melihatmu. Barang siapa merindukan Allah dengan hatinya, sesungguhnya ia telah berzikir. Namun barang siapa hatinya mengingat Allah dengan hatinya, sesungguhnya ia tidak berzikir. Lidah adalah anak dan hati adalah pengikutnya berzikir. Jika hati tidak mendengar nasihat, ia akan menjadi buta. Hakikat taubat adalah mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Sebagian ahli sufi rahimahumullah berkata, semua kebaikan ada dalam dua kalimat saja, yaitu mengagungkan perintah Allah dan sayang kepada makhluknya. Setiap orang yang tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sayang kepada makhluknya, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, berkasih sayanglah sehingga aku sayang kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Barang siapa pengasih, maka aku mengasihinya dan memasukkannya ke dalam surgaku. Wahai beruntunglah orang yang pengasih. Umurmu telah habis untuk urusan makan, minum, pakaian dan mengumpulkan harta. Barang siapa ingin berjaya, hendaklah ia sanggup menahan dirinya dari hal-hal yang haram, subhat atau menuruti hawa nafsu, sekaligus bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya dan ridho dengan takdirnya. Para ahli sufi sabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sabar jika jauh darinya. Mereka bersabar untuk menyertainya, bahkan ingin mendapatkan kedekatan dengannya. Mereka keluar dari nafsu, keinginan dan wataknya serta mengikuti agama dan berjalan kepada Tuhannya. Mereka dihadang oleh berbagai ujian, musibah, penderitaan, kesusahan, kehausan, kelaparan, dan kehinaan. Namun mereka tidak peduli terhadap semua itu dan tidak surut mundur, juga tidak berubah. Mereka terus melangkah maju hingga terbuktilah bahwa hatinya senantiasa bersama Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaum, berusahalah untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malulah kepadanya sebelum berjumpa dengannya. Orang mukmin itu hanya malu kepada Allah, kemudian kepada makhluknya, kecuali dalam urusan agama. Maka dia tidak boleh malu, tetapi tegas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggikan syariatnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan janganlah kasihan terhadap keduanya. Quran Surat An-Nur ayat 2. Barang siapa benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, dia akan diberi baju besi, topeng baja, serta pedang beliau. Bahkan dia akan diberi adab, perangai dan akhlak beliau. Rasulullah SAW akan sangat suka dan mengakuinya sebagai umatnya, bahkan akan mengangkatnya sebagai penggantinya di kalangan umatnya, serta menjadi petunjuk bagi mereka menuju ke pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi seorang dai dan petunjuk jalan. Jika dia mati, Allah akan menggantinya dengan orang lain. Memang orang seperti ini sangat langka, ibarat satu di antara 1 juta orang. Mereka sanggup merendahkan diri di hadapan manusia dan bersabar atas ulah mereka yang menyakitkan dengan tetap memberikan nasihat kepada mereka. Mereka bisa memberikan senyuman kepada orang-orang munafik dan orang-orang fasik dan tetap setia berusaha membawa mereka ke pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Sebagian ahli sufi mengatakan tidaklah bisa tersenyum di depan orang-orang fasik kecuali orang yang arif. Ia tersenyum di depan mereka dan bersikap kepada mereka seolah-olah mereka tidak tahu apa yang ada pada mereka, yakni kehancuran agama mereka, kehitaman wajah hati mereka, dan banyaknya kotoran. Orang-orang fasik dan munafik mengira bahwa dia tidak mengetahui mereka. Sungguh tidak ada kemuliaan bagi mereka. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak tersembunyi darinya. Tidaklah diragukan lagi bahwa dengan lirikan, pandangan, ucapan dan diam mereka, ia mengetahui keadaan mereka. Celaka kamu mengira bahwa kamu dapat tersembunyi di depan para sedikin dan arifin. Sampai kapan kamu menyia-nyiakan umurmu? Carilah orang yang dapat menunjukkan kepadamu jalan akhirat, wahai orang yang tersesat. Allah Maha Besar atas kamu semua, wahai orang-orang yang hatinya mati, wahai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab, wahai orang-orang yang menyembah berhala, usaha, kekuatan, penghidupan, modal, dan penguasa-penguasa negeri mereka. Sesungguhnya mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melihat adanya bahaya dan manfaat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia tidak menyembahnya. Ia adalah hamba orang-orang yang ia lihat dapat mendatangkan bahaya dan manfaat. Maka hari ini dia ada dalam neraka kemurkaan serta hijab, dan kelak di neraka jahanam. Tidak akan selamat dari neraka kecuali orang-orang yang bertakwa, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dan bertaubat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatimu, kemudian dengan lidahmu. Taubat adalah kebulatan hati, kemudian mengalahkan nafsu, keinginan, setan dan kawan-kawanmu yang buruk. Jika kamu bertobat, berarti kamu akan mengubah pendengaranmu, penglihatan, lidah, hati, dan seluruh anggota badanmu, di samping membersihkan makanan dan minuman dari segala sesuatu yang haram maupun yang syubhat. Bahkan kamu juga mesti berhati-hati dalam mencari nafkah dan dalam jual beli. Jadikanlah cita-cita tertinggimu adalah Tuhanmu Azza wa Jalla. Tinggalkanlah kebiasaan lalu menggantinya dengan ibadah. Meninggalkan maksiat lalu menggantinya dengan taat, sehingga kamu terbukti mengamalkan syariat. Setiap hakikat yang tidak disaksikan oleh syariat adalah zindik. Jika telah demikian, maka datanglah kepadamu fana dari akhlak yang tercela dari pandangan seluruh makhluk. Ketika itulah lahirmu terjaga dan batinmu bersama Tuhanmu Azza wa Jalla. Jika telah sempurna hal ini bagimu, seandainya datang kepadamu dunia dengan seluruh kemewahan dan gemerlapnya, hal itu tidak akan membahayakanmu dan tidak akan mengubahmu dari pintu Tuhanmu Azza wa Jalla, karena kamu berdiri bersamanya, menghadap kepadanya dan sibuk dengannya. Kamu memandang kepada keagungan dan kecantikannya. Jika kamu memandang kepada keagungannya, maka kamu akan berpisah. Jika kamu memandang kecantikannya, kamu akan berkumpul. Kamu akan takut jika menyaksikan keagungan, dan kamu akan berharap ketika menyaksikan kecantikan.
kamu menjadi tidak berdaya menyaksikan keagungan dan menjadi teguh bila menyaksikan kecantikan itu. Beruntunglah bagi orang yang telah merasakan makanan ini. Ya Allah, berilah kami dari makanan di dekat-Mu, dan berilah kami minuman terhibur dengan-Mu. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.